3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4, 5, 7, 9. Kekuatan mengerikan dari pohon ajaib tiba-tiba melonjak, menghalangi semua kekuatan antara langit dan bumi. Bahkan kekuatan komunikasi diblokir, membuat mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Antara langit dan bumi, udara sihir bergulir melonjak, saat ini sisi jurang ini, saat ini seperti dunia iblis, tentakel yang tak terhitung jumlahnya, menari segalanya. Bahkan kekuatan jurang untuk sementara diblokir. Tubuh Qin Chen seperti iblis, berdiri di langit. Di depannya, dia adalah penguasa iblis jurang. Dia terlihat hormat, dan kekuatan iblis jurang melonjak dan menekan segalanya. Suara mendesing. Segera setelah itu, Dewa Kekacauan juga muncul, dan segera muncul di belakang Yan Devil Supreme dan Black Tomb Supreme. Evil Lee dan Red Flame Evil Lord juga muncul di sisi lain, dikelilingi dua orang. Lord of the Abyss, bagaimana mungkin kamu tidak mungkin? Bukankah kamu sudah mati? Dikelilingi, hati Yan Mo Zizun dan Heimu Zizun benar-benar terkejut. Mereka tampak ketakutan dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa yang mereka lihat? Pria di depannya penuh dengan kekuatan setan Yuan. Bukankah dia pangeran dari setan Yuan? Hanya saja dikatakan bahwa tuan kamu, keturunan Yuan Mo, telah jatuh. Kenapa dia masih hidup dan di sini? Pada saat yang sama, biarkan mereka panik, ada kekacauan God Devil Lord. Ada apa dengan semua ini? Dewa yang kacau dan penguasa iblis dari dewa yang kacau dan lautan iblis masih hidup, dan terjerat dengan orang-orang iblis yang menghancurkan rencana leluhur Yuan Mo. Pikiran dua orang, benar-benar bingung, sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah mereka berdua bergabung dengan pasukan yang tepat? Yan Mo adalah yang tertinggi dan Heimu adalah yang tertinggi. Kamu membantu tiran. Jika kamu tidak melakukan apapun, masih ada cara untuk hidup. Jika tidak, kamu akan mati hari ini. Penguasa iblis jurang berkata dengan dingin. Ledakan. Dia melangkah maju, dan kekuatan bergulir dari iblis jurang seperti lautan, yang ditekan dalam sekejap. Wajah iblis Yan sangat berubah, dan bahkan berkata dengan cemas dan marah, Tuan Iblis Yuan, kami mengikuti perintah leluhur kami dan penguasa tertinggi Yuan yang terkikis, dan kami di sini untuk menangkap mereka yang tidak mematuhi perintah keluarga Iblis Yuan. Sebagai anggota keluarga Iblis Yuan, apakah Anda ingin tidak mematuhi leluhur Iblis Yuan? Yuan Mo Laozu, penguasa iblis jurang mencibir dan tampak menghina. Orang tua itu berkolusi dengan klan gelap dan mengguncang dunia iblis. Mengguncang dunia iblis kita. Dia juga ingin berkolusi dengan dunia bawah dan menghancurkan fondasi dunia iblis kita. Mereka harus mati untuk dosa-dosa mereka. Mereka adalah pendosa dari keluarga iblis kita. Ledakan. Penguasa iblis jurang adalah pembunuh dan benar. Jangan bicara omong kosong, Mo Ye. Ambil keduanya. Jalan dingin Qin Chen. Ya Tuan. Tuan Iblis Jurang berkata dengan hormat. Menguasai. Yan Mo Zizun dan Heimu Zizun menatap Qin Chen. Siapa orang ini? Dia bisa membiarkan Tuan Yuan Mo memanggil tuannya. Pada saat ini, mata Iblis Yan menyusut, menunjukkan warna kepanikan. Bukankah kamu orang dari dunia bawah yang menyelinap ke kita di Pulau Kekacauan? Meskipun napas Qin Chen berubah, postur dan temperamennya sangat mirip dengan mereka yang menyerangnya di dunia bawah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Pria dunia bawah, Qin Chen mencibir. Dia tidak punya penjelasan sama sekali. Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Terlebih lagi, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Membunuh. Ledakan. Di seluruh langit, tentakel pohon ajaib menari dengan liar dan jatuh menimpa mereka dalam sekejap. Sial. Mereka tahu bahwa mereka akan berada dalam bahaya kali ini. Cambuk api di tangan mereka sedang menari dan mereka akan jatuh di atas pohon ajaib. Dengan raungan, cambuk Firebu Levat bertabrakan dengan tentakel pohon ajaib Wanji, dan suara letupan terdengar. Firewee tidak bisa menerbangkan pohon ajaib Wanji sama sekali. Sebaliknya, bau sumber sihir yang sangat mengerikan melonjak di pohon ajaib Wanji, yang menjadikannya miliknya. Goyangkan Firewee. Ini, di mata Yan Mo tertinggi, ada warna kepanikan yang tak ada habisnya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan liar,
melilit ke Yanmo tertinggi dan Heimu tertinggi. Dua kekuatan tertinggi melawan dengan gila-gilaan, tapi itu tidak membantu sama sekali. Di bawah tekanan pohon ajaib Wanji, mereka hanya bisa sering mundur dan terlihat marah. Pohon ajaib Wanji, yang merupakan pohon suci para iblis, benar-benar menekan tertinggi iblis Yan dan makam hitam tertinggi dalam hal tingkat kekuatan setelah menembus alam tertinggi. Meskipun mereka tidak dapat membunuh mereka dengan cepat, mereka hanya merasa bahwa kekuatan dalam tubuh mereka tertahan tanpa batas, dan bahkan pernapasan mereka menjadi sulit. Ini adalah, keduanya tampak terkejut dan marah. Harta karun macam apa ini? Mengapa itu memiliki efek penindasan yang begitu kuat pada mereka? Sebelum menyentuh langit, tampaknya para menteri telah bertemu dengan raja, dan semut telah bertemu dengan naga. Mereka merasa seperti tidak bisa bernapas sama sekali. Qin Chen menekan mereka dan berkata dengan dingin kepada Mali, "Mali, berikan aku Yanmo tertinggi, dan berikan kamu makam hitam tertinggi, bagaimana dengan itu?" Dia secara alami tahu bahwa Qin Chen bermaksud untuk mendistribusikan hasil panen. "Tuan Luo, Tuan Qian, ikuti saya." Iblis memberi minum dan membunuh makam hitam itu dalam sekejap. "Terserah kamu." Batu nisan hitam di tangannya telah ditekan dengan keras. Setengah langkah kecil dari batu nisan hitam berani begitu sombong padanya. Kemarahannya tidak bisa dibendung, tapi seiring dengan kemarahan datang ketakutan. Karena dia tahu bahwa hari ini dia dalam masalah dan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Untuk rencana hari ini, hanya dengan berpegang teguh pada itu dan berpegang teguh pada itu sampai kedatangan Mahaguru Ero Yuan, mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, semua orang ini akan mati, jika tidak, merekalah yang akan mati. Yanmo adalah yang tertinggi, bertarung, bertahan, atau aku akan mati. Makam hitam itu menggeram. Meskipun perintah pemanggilan mereka telah diblokir, sebelum diblokir, mereka telah mengirimkan sinyal mara bahaya. Dia percaya bahwa Ero Yuan Tuhan Yang Maha Esa akan menerimanya, dan dengan kecepatan Ero Yuan Tuhan Yang Maha Esa, selama dia bertahan, dia akan segera tiba. Pertarungan cepat, keputusan cepat. Qin Chen mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Penguasa Dewa Kekacauan dan penguasa Iblis Yuan telah membunuhnya. Di sisi lain, leluhur sihir Luo, bersama dengan ketiga iblis itu, dibunuh secara gila-gilaan. Dengan keras, tablet batu hitam itu bertabrakan dengan Mali, dan suara ledakan yang mengerikan terdengar. Dalam sekejap, Mali terbang keluar. Namun, kali ini Mali tidak terlalu banyak mengalami luka, melainkan berdarah dan ganas. Pada saat Moli diledakkan, leluhur iblis Luo turun. "Jie, apakah kamu masih ingin melawan di bawah barisan besar ini? Aku sedang mencari kematian." Nenek moyang sihir Luo Zhen tersenyum muram, dan barisan besar itu jatuh, melakukan segala upaya. Bab 4580. Bersenandung, arai tertingginya dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, ditambah penindasan pohon ajaib dunia, membuat makam hitam tertinggi terbang langsung, dan memuntahkan seteguk darah. Makam hitam, setan api itu terkejut, dan wajahnya marah. Dia meraung, dan api yang menggelinding di tubuhnya langsung terbakar. "Yah, aku sedang dalam mood untuk mengurus orang lain." Qin Chen mencibir dan melirik Master Iblis Yuan. Tuan Iblis Yuan telah membunuhnya. Matanya dingin. Tiba-tiba, sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Segera setelah bendera itu muncul, roh jahat angin yin yang tak terhitung banyaknya melonjak. Kekuatan penguasa Iblis Yuan itu hebat. Telan langit dan ambil bendera ajaib. Wajah Iblis Api sangat berubah, dan dia tampak terkejut dan marah. Ternyata itu adalah bendera iblis yang menelan surga. Bendera ini sangat kuat dan merupakan harta karun klan Iblis Yuan. Setelah didesak, itu akan memiliki efek jera yang kuat pada iblis kuat lainnya. Selama itu adalah ras iblis di bawah klan Iblis Yuan, di bawah bendera iblis yang menelan langit, jiwa akan ditekan. Bendera ini awalnya diberikan kepada Master Iblis Dewa Kekacauan oleh leluhur Iblis Jurang, tetapi sekarang telah jatuh ke tangan Master Iblis Jurang. Itu menjadi lebih kuat dan kuat. Kekuatan sihir bergulir sangat kuat. Saat ditekan, dengan ledakan, kekuatan sihir bergulir menyapu segalanya dan melahap Iblis Yan sepenuhnya. "Sialan, tidak bagus."
Setan api meraung, dan cambuk merah di tangannya tiba-tiba menari. Cambuk bergulir berubah menjadi rantai nebula yang padat, yang membungkus dirinya sendiri, membentuk susunan awan api yang mengerikan. Dalam barisan besar, dengan ledakan, tubuh tertinggi Yanmo tiba-tiba mengembang, seperti iblis api yang menjulang tinggi, meraung ke langit. Yah, aku masih ingin bertarung. Qin Chen sedikit mengernyit dan memandang penguasa semua jiwa. Kapak perang tiba-tiba muncul di tangan tuannya. Di kapak perang, udara kematian yang bergulung melonjak. Itu adalah kapak perang kematian. Kapak kematian berubah menjadi langit, yang cukup untuk memotong sungai Xinghe, menyemburkan nafas kematian, dan menebas iblis Yan. Bangdang! Dengan napas mati, tomahawk besar itu jatuh dan menebas susunan nebula api yang besar. Dengan keras, susunan nebula api langsung runtuh, dan iblis api tertinggi terbelah dalam sekejap, berdarah di langit dan lelah. Lelah. Dengan satu pukulan, dia terluka. Ah! Dia meraung ke langit. Dengan kultivasinya, dia tidak begitu malu. Namun, ketika dia berada di pulau sihir yang kacau, dia terluka oleh serangan diam-diam Qin Chen. Belakangan, tombak kematian Kaisar Abadi hampir meledakkan tubuhnya. Meskipun beberapa cedera telah pulih dalam proses pelacakan, tidak mudah untuk memperbaiki cedera tertinggi sepenuhnya. Tidak apa-apa. Apa yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa adalah kesombongan Ero Yuan Agung membuat mereka melukai lautan bunga dalam kehampaan. Sekarang dia terluka. Bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan dari penguasa jurang dan penguasa semua jiwa? Bum-bum. Iblis api mundur, memuntahkan darah, dan membakar seluruh tubuhnya. Setiap nyala api tampak membakar melalui kehampaan. Yanmo ini yang tertinggi, memang punya beberapa cara. Keadaan seperti ini, luar biasa masih bisa bersikeras. Qin Chen mencibir dan melihat Yanmo Zizun yang mundur. Tiba-tiba, sosoknya tiba-tiba bergerak. Wow! Dengan gerakan tubuh Qin Chen, 10.000 tanaman merambat World Magic Tree yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tersapu, dikelilingi oleh Yan Devil Supreme. Sialan, jalan surga di dunia iblis, asal mula api, hormati aku dan bakar langit dan bumi. Iblis api meraung dan keluar dari tubuhnya. Dapat dilihat bahwa di tubuh tertinggi iblis api, kerajaan api iblis muncul, dan banyak orang api mengembangkan berbagai aturan api, seolah-olah mereka telah menjadi dewa api. Evolusi kerajaan api perlu menahan keterikatan pohon ajaib. Asal-usul waktu. Qin Chen Leng bersenandung, bagaimana Anda bisa membiarkan Yanmo Zizun terus melawan? Meskipun mereka telah mengepung kedua Zizun, krisis tersebut belum terselesaikan. Begitu Ero Yuan tertinggi tiba, jika mereka tidak menyelesaikan satu sama lain, mereka akan gagal. Kita harus membuat keputusan cepat. Akibatnya, Qin Chen menampilkan aturan waktu yang kuat. Bersenandung. Di dunia ini, nafas waktu yang tak terlihat melonjak, dan seluruh kekosongan tampaknya mandek pada saat ini, dan tubuh tertinggi Yanmo dikendalikan oleh aturan waktu. Aturan waktu, iblis api terlihat terkejut dan marah. Hanya terpenjara sesaat, dia telah melepaskan diri dari belenggu waktu. Namun, duel ulung, momen pemenjaraan, mampu mengubah keadaan. Wow! Tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 pohon sihir dunia menyelimuti iblis yang tertinggi dalam sekejap. Ledakan. Setelah itu, sesosok tiba-tiba muncul, seolah-olah keluar dari udara tipis di langit dan bumi ini. Sebuah tangan kanan tiba-tiba menepuk bagian atas kepala Kaisar. Itu Qin Chen. Tidak. Iblis api terlihat ketakutan. Tanpa diduga, Qin Chen dapat mengaktifkan aturan waktu dan gemuruh. Nafas api di tubuhnya menyembur dalam sekejap, mencoba melepaskan diri dari belenggu pohon ajaib. Nyala api ini, dengan nafas tertinggi, dapat membakar semua yang ada di langit dan bumi. Tetapi ketika jatuh di pohon ajaib dunia, ia tidak dapat membakar pohon ajaib dunia sama sekali. Mustahil. Iblis api terlihat terkejut dan marah. Apa sih yang mengabaikan pembakaran api aslinya? Namun, bagaimanapun juga, iblis api memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung. Ada rasa es dan dingin di matanya. Huala, kamu bisa melihat api di seluruh langit, membungkus Qin Chen dalam sekejap. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Qin Chen bahkan bukan yang tertinggi. Dia percaya bahwa Qin Chen tidak akan bisa menahan serangan apinya sendiri. Namun,
Qin Chen tersenyum sinis di sudut mulutnya. Di hadapan api yang menggelinding, dia acuh tak acuh, dan membiarkan api yang menjulang tinggi membungkusnya. Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, embusan api, yang lebih mengerikan daripada nyala api sumber tertinggi Yanmo, muncul dalam sekejap. Ini api teratai hijau yang kacau. Api teratai hijau kekacauan adalah kombinasi dari banyak api paling mengerikan di dunia. Terlepas dari hal-hal lain, api bencana itu luar biasa, tetapi itu adalah api asli bencana di dunia iblis kuno. Bencana tertinggi adalah yang tertinggi di dunia iblis pada tahun-tahun itu. Ia memiliki semua jenis kultivasi dan jauh lebih unggul dari Yanmo yang tertinggi. Api asli Yanmo bahkan tidak bisa dibandingkan dengan api bencana dan malapetaka. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kekacauan api King Lian dan langsung ditekan oleh kekacauan api King Lian? Anda, Yanmo menatap Qin Chen dengan ngeri. Anak cabul macam apa ini? Qin Chen tidak memperhatikan kejutan tertinggi Yanmo. Di tangan kanannya, kekuatan jiwa yang mengerikan mengalir ke pikiran tertinggi Yanmo dalam sekejap dan berdampak gila pada jiwanya. Banyak penindasan kekuatan jiwa yang mengerikan, dan juga dengan suara guntur yang samar, jiwa tertinggi iblis api langsung membombardir. Bab 4581. Dampak jiwa yang mengerikan, langsung mengalir ke laut jiwa yang maha tinggi, untuk menyelinap ke laut jiwanya. Apakah kamu ingin meledakkan lautan jiwa? Apakah orang ini gila? Iblis api terlihat ketakutan. Dia merasakannya. Qin Chen ingin menyerang laut jiwanya dan membunuhnya di tingkat jiwa. Ini sangat berani. Saya tidak percaya. Dia adalah iblis tertinggi. Apakah orang ini tahu apa yang dia lakukan? Seorang pria yang bahkan bukan yang tertinggi ingin membunuh jiwa tertingginya melalui serangan jiwa. Apa Anda sedang bercanda? Belum lagi ranah Qin Chen lebih lemah darinya. Bahkan jika kultivasi Qin Chen di atasnya, dia adalah yang tertinggi dari iblis, dan tidak mudah untuk dibunuh. Namun, kekuatan jiwa Qin Chen, dengan bantuan kekuatan guntur, terus-menerus menerobos. Ledakan. Nafas pohon ajaib di dunia juga menembus lautan jiwa tertinggi iblis Yan. Terlebih lagi, penguasa iblis jurang dan iblis dari semua jiwa membantu menekannya. Kekuatan jiwa Qin Chen sekuat baut, terus menyerang. Pada saat ini, iblis api yang ada di dalam hati terkejut dan marah. Orang ini ingin menyerang laut jiwanya sendiri? Apakah Anda pikir Anda bisa bunuh diri dengan menghancurkan lautan jiwa? Itu naif. Ledakan. Lautan jiwa tertinggi Yanmo tiba-tiba mendidih. Meski terkejut dan marah, dia tidak panik sama sekali. Dalam krisis, dia langsung tenang, dan ada jejak ekstasi di matanya. Pria sombong, ini adalah kesempatannya. Kekuatan kegelapan. Iblis api mengaum, dan mendesak kekuatan kegelapan untuk pertama kalinya. Dengan ledakan, kekuatan kegelapan yang bergulung melonjak ke langit, dan lautan jiwa tertinggi iblis yang tampaknya berubah menjadi gelombang yang bergejolak, dan menjadi lautan iblis yang tak berujung, menghalangi langit. Kekuatan kegelapan yang mengerikan sekuat lautan. Itu adalah kekuatan tertinggi kegelapan. Kekuatan gelap tingkat atas ini berubah menjadi batu dan mengalir langsung ke debu Qin. Tapi Qin Chen tidak terkejut sama sekali, dengan cibiran di mulutnya. Setan-setan ini benar-benar suatu kebajikan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melawan diri mereka sendiri dengan mengandalkan kekuatan kegelapan? Apakah mereka adalah dewa yang kacau, penguasa iblis, atau iblis Yan? Darah Raja Kegelapan. Kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak di tubuh Qin Chen, menyelimuti dan memusnahkan kekuatan gelap dalam sekejap. Hancurkan jiwanya. Jalan dingin Qin Chen. Pada saat yang sama Qin Chen berbicara, kekuatan mengerikan dari pohon ajaib, penguasa jurang, dan penguasa semua roh menyerbu pikiran iblis Yan untuk menghancurkan jiwanya. Kekuatan dari 3 tingkat tertinggi dicurahkan. Sangat mengerikan. Jiwa tertinggi iblis Yan mulai runtuh dalam sekejap. Apa? Wajah iblis api terkejut dan marah. Apakah pihak lain memiliki kekuatan gelap yang begitu mengerikan? Siapa sebenarnya orang ini? Bukankah kamu dari dunia bawah? Dalam kemarahan yang mengejutkan hati, di mata-mata tertinggi setan Yan tiba-tiba terlintas satu warna ganas sutra. Bertarung. Ledakan. Lautan jiwa yang mengerikan dalam pikiran iblis Yan datang ke arah Qin Chen, dan segera ingin membunuh Qin Chen. Dia tahu dia akan mati jika dia bertahan.
Meskipun dia sudah memanggil Ero Yuan Agung, dia tidak tahu kapan dia akan tiba. Dia takut dia tidak akan bisa bertahan. Dalam hal ini, dia mungkin juga bertarung dengan pihak lain. Kekuatan jiwa bergulir mengalir keluar dan langsung mengalir ke lautan jiwa Qin Chen, mencoba menekan Qin Chen melalui kota, sebagai ganti sinar kehidupan. Dia dapat melihat bahwa Qin Chen adalah pemimpin kelompok ini. Boom boom. Seberapa mengerikan jiwa tingkat tertinggi Yan Mo? Dia memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Benar saja, aku jatuh ke dalam perangkap. Qin Chen tersenyum. Merasakan senyum Qin Chen, hati Yan Mo tiba-tiba naik dengan jejak kejahatan. Saat berikutnya, ledakan. Di tubuh Qin Chen, guntur tak berujung tiba-tiba melonjak, berubah menjadi sangkar guntur, dan memblokir kekuatan jiwa tertinggi iblis Yan di tubuhnya. Tuan Tianhuo, saya akan memberi Anda tubuh tertinggi Yan Mo. Qin Chen terkekeh. Di dunia yang kacau, jiwa Dewa Api Surgawi langsung menyusup ke dalam pikiran iblis Yan. Pada saat yang sama, sungai darah yang mengerikan mengalir keluar, akan menjadi tubuh iblis tertinggi, tetapi juga paket instan. Itu leluhur dari sungai darah. Orang suci sungai darah mengendalikan kekuatan leluhur darah, dan dapat mengendalikan darah di tubuh semua yang kuat. Dengan bantuannya, itu dapat melemahkan waktu Tianhuo merebut tubuh tertinggi Yan Mo. Jangan khawatir tentang Chen Shao. Bawahanku akan memenuhi misi mereka. Master Api Surgawi terlihat bersemangat. Sejak kebangkitan Tuhan dari semua jiwa, dia juga akan dibangkitkan. Selain itu, dia juga tubuh orang kuat tingkat tertinggi, yang tidak kalah dengan iblis Yan dari dewa yang kacau. Boom! Tidak mudah menguasai tubuh cangkang kosong Yan Mo tertinggi dengan kekuatan jiwanya. Tapi sekarang, dengan bantuan orang-orang kuat seperti pohon ajaib Wanji, Dewa Sihir Wanling, dan orang suci Suehe, jiwa Dewa Tianhuo telah menduduki lautan jiwa tertinggi iblis Yan. Kecepatannya hanya terlihat dengan mata telanjang. Master Api Surgawi itu sendiri adalah yang kuat dalam sistem api. Pada masa itu, dia mempelajari iblis dan kekuatan kegelapan bersama dengan penguasa semua jiwa. Dia sangat akrab dengan kekuatan iblis. Meskipun dia manusia, dia ingin menjadi iblis sejati dengan jiwa manusia. Apa? Kaisar benar-benar ketakutan. Saat ini, jiwanya terperangkap dalam tubuh Qin Chen, tetapi tubuhnya dibawa pergi oleh orang lain. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, kekuatan jiwanya akan ditarik. Tapi bagaimana Qin Chen memberinya kesempatan untuk mundur? Kekuatan guntur bergulir melonjak, terus-menerus memusnahkan jiwa tertinggi Yan Mo. Iblis Yan mengeluarkan jeritan melengking, dan jiwa terus-menerus dilenyapkan dan dimusnahkan. Kekuatan pohon ajaib 10.000 dunia mengalir ke tubuh Qin Chen. Pada saat ini, Yan Mo tertinggi akhirnya ingat mengapa kekuatan pohon ajaib di dunia membuatnya merasa takut. Penindasan jiwa, pohon ajaib dunia, apakah ini kekuatan pohon ajaib dalam legenda klan iblis kita? Tidak. Akhirnya, dia mengeluarkan teriakan melengking, boom, jiwa langsung roboh. Qin Chen mengangkat tangannya. Kekuatan murni jiwa, langsung masuk ke tubuh iblis Yan. Ledakan. Jiwa Master Api Surgawi bertanggung jawab atas tubuh tertinggi Yan Mo, dan di bawah kekuatan jiwa murni ini, nafas jiwa Master Api Surgawi menerobos alam tertinggi dalam sekejap. Kurangi debu. Yan Mo Zizun naik ke langit, terlihat bersemangat dan memberi hormat pada Qin Chen. Itu adalah api surgawi. Di bawah komando Qin Chen, ada kekuatan tertinggi lainnya. Haha, Tuan Tianhuo, sama-sama. Tolong cepat bangun. Qin Chen dengan cepat mengambil Master Api Surgawi. Tidak, itu yang harus dilakukan bawahanku. Dewa Api bersemangat. Meskipun dia adalah pendahulu Qin Chen dalam hal senioritas, Qin Chen adalah dermawannya. Jika bukan karena Qin Chen, dia pasti sudah mati, dan dia tidak akan terlahir kembali suatu hari nanti. Dapat dikatakan bahwa Qin Chen adalah orang tuanya yang terlahir kembali. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.